Hamas kembali berulah Israel akan dibuat begini. Sebuah sumber senior Hamas pada hari Senin 6 Desember mengatakan kelompok sedang mempertimbangkan pembaruan kekerasan terhadap Israel di Gaza. Faksi pengusaha jalur Gaza itu juga melontarkan kecaman ke Mesir atas perannya sebagai mediator antara kedua belah pihak. Kami sedang mempertimbangkan opsi untuk eskalasi dengan Israel mengingat pengepungan Gaza yang terus berlanjut dan penundaan dalam merehabilitasi jalur Gaza, kata sumber yang tidak disebutkan namanya kepada Al Jazeera. Dia mengatakan bahwa Hamas tidak akan membiarkan situasi saat ini berlanjut dan fase berikutnya kelompok itu akan membuktikan kredibilitasnya, kata-katanya. Pernyataan tersebut mengacu pada blokade Israel dan Mesir di jalur Gaza yang menurut Israel diperlukan untuk mencegah senjata mencapai kelompok militan Palestina itu. Juga agar Hamas tidak ambil keuntungan atas proses rekonstruksi di daerah kantong pantai setelah konflik militer 11 hari pada bulan Mei dengan Israel. Sumber itu memperingatkan Israel terhadap serangan terhadap tahanan keamanan Palestina dan Temple Mount di kota tua Yerusalem yang menampung Masjid Al-Aqsa dengan mengatakan mereka akan kembali meledakkan situasi. Pertempuran di Gaza awal tahun ini dimulai setelah Hamas menembakkan roket ke Yerusalem di tengah ketegangan atas kota suci itu. Beralih ke Mesir, sumber Hamas menuduh Kairo tidak menghormati janji kepada Hamas dan faksi Palestina lainnya mengenai rekonstruksi dan bantuan untuk Gaza. Yaman, negaranya para Habib yang hancur akibat perang. Negara Arab di Afrika sampai saat ini masih dilanda perang dengan lebih dari 100.000 orang meninggal. Negara yang kini hancur itu dikenal sebagai negara para Habib, orang-orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebutan negeri para Habib itu sejatinya melekat pada Hadramaut, sebuah wilayah di Arab Selatan. Wilayah ini membentang mulai dari Yaman Timur, sebagian di Oman Barat hingga ke Arab Saudi Selatan. Meski demikian, Hadramaut diabadikan sebagai salah satu provinsi di Yaman. Nama Hadramaut berasal dari zaman kuno yang dikenal dalam Alkitab dengan nama Hasarmawet. Orang Hadramaut disebut Hadrami. Luas wilayah Hadramaut sekitar 193.032 km persegi. Gelar Habib. Habib yang dalam bahasa Arab bermakna orang yang dicintai, populer di kalangan orang Indonesia dan juga Malaysia sebagai sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW melalui nazab dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Para Habib yang menetap di Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia mayoritas adalah keturunan Husain bin Ali. Berdasarkan otoritas yang mencatat nazab para Habib di Indonesia, Arabita, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang dapat menyandang gelar Habib dari 114 marga. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib atau Syed atau Syahid. Sedangkan untuk perempuan biasanya menyandang gelar Syarifah atau Syahidah. Yaman, negaranya para Habib yang hancur akibat perang. Perang di Yaman pecah tahun 2014 yang awalnya adalah perang saudara antara pasukan pemerintah Presiden Rabo Mansur Hadi dan pasukan pemberontak Houthi. Dalam perkembangannya, pemerintah Hadi mendapat dukungan dari koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi, sedangkan Houthi mendapat dukungan dari Iran. Lantaran dukung-mendukung dari asing itulah negara para Habib ini menjadi medan perang proksi Arab Saudi dengan Iran. Perang dimulai pada September
Desember 2014 ketika pasukan Houthi mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, yang diikuti oleh pengambil alihan pemerintah dengan cepat. Pada 21 Maret 2015, Komite Revolusioner tertinggi yang dipimpin Houthi mendeklarasikan mobilisasi umum untuk menggulingkan Presiden Hadi dan memperluas kendali ke provinsi selatan Yaman. Pada mulanya Houthi bersekutu dengan pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, namun Salah dibunuh pada 4 Desember 2017. Menurut laporan media lokal, Saleh dibunuh pasukan Houthi karena diam-diam melakukan negosiasi dengan kubu pemerintah Hadi. Pasukan Houthi saat ini menguasai Sanaa dan seluruh Yaman Utara kecuali wilayah Marib. Mereka bentrok dengan pasukan pro pemerintah Hadi yang didukung koalisi Arab. Pada 2017 dibentuk Dewan Transisi Selatan oleh faksi-faksi separatis anti-Houthi. Tahun 2018 STC merebut Aden. Namun koalisi anti-Houthi terpecah dan bentrokan di antara faksi-faksi separatis serta pasukan pro-Hadi terus terjadi di selatan Yaman. Ada laporan yang menyebut pasukan-pasukan separatis itu didukung Uni Emirat Arab. Kekacauan semakin parah dengan munculnya Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan ISIS yang memusuhi semua faksi di Yaman. Menurut organisasi non-pemerintah The Armed Conflict Location and Event Data Project yang dikutip Reuters, lebih dari 100.000 orang telah tewas di Yaman, termasuk lebih dari 12.000 warga sipil serta perkiraan lebih dari 85.000 tewas akibat kelaparan yang berkelanjutan akibat perang. Pada tahun 2018, PBB memperingatkan bahwa 13 juta warga sipil Yaman menghadapi kelaparan dalam apa yang dikatakannya bisa menjadi kelaparan terburuk di dunia dalam 100 tahun. Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz kerap menyalurkan bantuan untuk rakyat sipil Yaman. Meski demikian, operasi militer koalisi Arab di Yaman belum berhenti hingga sekarang karena Arab Saudi merasa Presiden Hadi sebagai pemimpin sah negara itu yang diakui PBB. Di sisi lain, Houthi juga tidak menyerah. Kelompok ini terus-menerus merepotkan Arab Saudi dengan serangan rudal balistik dan drone bersenjata. Belum ada perundingan damai atas krisis Yaman meski kematian, kelaparan dan penderitaan terus terjadi.